Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pewarisan sifat pada hukum Mendel, penilaian harian bagian B dan C. Mari kita simak bersama-sama. Bagian B nomor 1, hukum mengenai pola pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Johann Mendel disebut dengan hukum Mendel. Hukum tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Nomor 2, Mendel memperoleh kesimpulan jika dominansi nampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid antar individu yang bersifat heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3:1. Kok bisa? Jadi seumpama di sini ada tikus warna hitam, kemudian disilangkan dengan tikus warna putih. Nah, kita cek ya, berarti kita pakai yang heterozigot, H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Di sini dua-duanya sama-sama hitam heterozigot. Hasilnya F1-nya adalah H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil H kecil. Maka di sini hitamnya ada 3 dan putihnya hanya ada 1. Jadi perbandingan hitam banding putih 3:1. Nomor 3, interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi selanjutnya. Nah, ini disebut dengan atavisme. Contohnya adalah jengger pada ayam. Jadi ada yang bersifat walnut, rose, pea, dan juga single. Nomor 4, sebuah atau sepasang gen yang tertutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel. Jadi yang ditutupi gen lain tapi nggak sealel, ini disebut dengan epistasi resesif. Nomor 5, backcross adalah perkawinan antar individu F1 dengan salah satu induknya. Nah, backcross ini berguna untuk mengetahui genotip pada induknya. Nomor 1, bagian C, Pak Arifin mengawinkan tikus hitam dengan tikus putih homozigot yang menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Berdasarkan hasil perkawinan tersebut, Pak Arifin menyimpulkan bahwa induk tikus hitam pasti bergenotip heterozigot. Menurut Anda, benarkah pendapat Pak Arifin tersebut? Bagaimana cara mengetahuinya? Oke, kita cek dulu ya. Semua kita lambangkan hitam dengan H besar dan putih dengan H kecil. Maka di sini yang disilangkan kata Pak Arif pasti hitam heterozigot. Kita cek dulu ya, hitam heterozigot berarti H besar H kecil disilangkan dengan putih homozigot, H kecil H kecil. Nah, di sini kita dapatkan F1-nya perbandingannya adalah 50% hitam dan 50% putih. Ini ketika hitamnya heterozigot. Coba kita cek ketika hitamnya adalah hitam homozigot, H besar H besar. Nah, kita dapatkan hasil F1-nya adalah 100% warna hitam. Nah, berarti pendapatnya Pak Arifin ini benar. Keturunan 50% dan 50% putih hanya bisa didapatkan jika individu hitam bersifat heterozigot atau H besar H kecil. Nomor 2, seorang petugas di sebuah kebun budidaya buah jambu air menyilangkan tanaman jambu air yang memiliki sifat buah kecil rasa manis homozigot dengan jambu air yang memiliki sifat buah besar rasa masam homozigot. Apabila gen manis M besar, gen masam M kecil, gen buah besar K besar, dan gen buah kecil adalah K kecil, tentukan genotip kedua induknya. Kemudian tentukan juga fenotip dan genotip F1-nya. Lalu perbandingan fenotip F2 apabila F1 disilangkan dengan tanaman jambu air yang memiliki sifat buah kecil rasa manis heterozigot. Oke, kita tentukan berarti parentalnya tadi adalah kecil rasa manis homozigot, berarti K kecil M besar M besar. Kemudian disilangkan dengan besar rasa masam homozigot, K besar M kecil. F1-nya berarti di sini adalah K besar K kecil M besar M kecil. Lalu diminta F1 disilangkan dengan buah kecil manis yang heterozigot. Berarti P2-nya adalah K besar K kecil M besar M kecil disilangkan dengan K kecil M besar M kecil. Maka didapatkan F2 dengan 8 ya jumlahnya. Oke, kita cek yang A jawabannya berarti genotip induknya adalah K kecil M besar disilangkan dengan K besar M kecil. Lalu nomor 2,
fenotip dan genotip F1-nya adalah, untuk fenotipnya adalah besar manis dan genotipnya K besar K kecil, M besar M kecil. Lalu untuk perbandingan fenotip F2-nya adalah besar manis banding besar asam banding kecil manis banding kecil asam adalah 3 banding 1 banding 3 banding 1. Nomor 3, mengapa persilangan antara bunga pukul 4 berwarna merah dengan tanaman sejenis berwarna putih akan menghasilkan bunga pukul 4 berwarna merah muda? Jelaskan. Jadi untuk persilangan pada bunga pukul 4 nih, kita cek dulu ya, parentalnya merah disilangkan dengan putih, M besar dengan M kecil, maka menghasilkan F1 M besar M kecil. Nah, F1-nya ini bukan berwarna merah, melainkan berwarna merah muda. Kenapa? Karena terjadi peristiwa intermediate. Intermediate itu terjadi karena kedua gen induk sama-sama kuat sehingga menghasilkan perpaduan warna. Nomor 4, perhatikan diagram persilangan pewarisan pial ayam berikut. Apabila F1 disilangkan dengan individu bergenotip R besar, R kecil, P kecil, P kecil, berapa persentase keturunan pada F2 yang berpial pi dan single? Oke, kita tulis ulang ya. Jadi di sini P1-nya adalah ayam berpial rose dengan ayam berpial pi, maka akan menghasilkan F1 R besar R kecil, P besar P kecil, yaitu ayam berpial walnut. Nah, untuk P2-nya adalah F1 disilangkan dengan R besar R kecil, P kecil P kecil, atau di sini berpial rose. Maka menghasilkan F2 ada yang berpial walnut, kemudian rose dan juga P serta single. Nah, di sini perbandingan yang P-nya atau persentase yang P-nya hanya ada 1, berarti 1/8 kali 100%, hasilnya 12,5%. Sedangkan untuk yang single itu juga hanya ada 1, berarti 1/8 kali 100%, hasilnya 12,5%. Nomor 5, seorang ilmuwan menyilangkan tanaman berbiji hitam dengan tanaman berbiji kuning. Hasil persilangan tersebut dapat dilihat pada diagram. Berdasarkan hasil F2 pada diagram persilangan tersebut, peristiwa apakah yang terjadi? Nah, jadi kalau perbandingannya 12:3:1, itu berarti adalah epistasi dominan, di mana gen dominan dapat menutupi gen dominan lainnya yang bukan sealel. Gen H besarnya di sini bersifat dominan sehingga dapat menutupi gen K besar atau warna kuning. Makanya meskipun yang perbandingan 9 di sini ada H besar dan K besar, yang menang tetap H besar menghasilkan warna hitam. Jadi perbandingannya bisa 12:3:1. Dengan pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.